Rahayu, Rayu Sagung Dumadi, Hong Wilahing Mastono Sidam Sekarang Pun Langu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini saya masih dengan Ki Ompong Sudarsono alias Mbah Ompong. Nah, saya ingin tanya tentang wayang blang-bleng ini, cakupannya universal. Nah, pesan yang sering dibuat di masyarakat, apakah ada pesan khusus atau berkesesuaian dengan lingkungannya atau adaptasi dari cerita-cerita yang lain atau bagaimana? Pesan yang kita itu banyak kita sampaikan hari ini. Kita sebenarnya bisa menjadi sebuah wayang dan sebuah dalang di pertunjukan masyarakat nyata, itu aja. Jadi bukan hanya di panggung pertunjukan, tapi pesannya ayo kita bisa ngelakoni kok. Brotoyudo iso nglakoni, nggih. Cerita yang ada nilai-nilai budaya di Luhung itu sudah kita praktekkan. Pesannya itu sebenarnya bagaimana tetap bersemangat untuk hidup. Itu aja. Karena satu yang paling mutlak itu karena pertunjukan wayang itu sudah diakui dunia sebagai seni pertunjukan budaya di Luhung. Pesannya yuk kita hanya bareng-bareng, orang menguri-nguri, tidak hanya menguri-nguri, tidak hanya ngopen-ngopen, bukan hanya melestarikan, tetapi menghidupi semua dan membangkitkan kecintaan dan bangga sebagai anak bangsa itu aja. Trisno, katrisnan, kebudayaan itu aja. Membangkitkan kesadaran dari kebudayaan itu sendiri. Nah, ini ngobrol-ngobrol kalau kita ngomong membangkitkan kesadaran, berarti kan ada pesan untuk sadar kan. Orang sampean turu kan nggak sadar. Setelah itu sampean tangi sadar. Lalu ono ditempeleng sampean semaput nggak sadar. Lalu sadar. Nah, kalau masyarakat kan podo meleh. Nah, di mana letak ketidaksadaran mereka? Kok kita ini loh orang budayawan kan penting untuk menyadarkan di tengah kesadaran. Ini gimana? Nah, ya gimana itu ceritakan. Jadi saya ngomongnya gini, sekarang itu kan anak-anak sekarang itu sering menjadi objek tanda kutip, kadang itu disalahkan. Padahal itu proses kehidupan wayangnya anak-anak seperti itu. Sing disalahne alatnya, gitu. Padahal alat itu muncul dari hasil pengetahuan menggunakan alat, entah itu tradisi dan teknologi. Karena tidak ada keseimbangan untuk ngopeni atau nggak enak sih dampingi karena kesibukan masing-masing dengan zamannya. Nah, itu sangat penting, kita hanya mengingatkan itu. Berarti yang tidak sadar itu di mana sih? Letak ketidaksadaran itu sebenarnya yang harus kita ingatkan itu di mana? Kelupaannya. Ya kelupaannya itu ada di mana? Dalam hal kepekaan. Nah, ya kepekaan itu yang tidak peka kan di mana? Di dalam diri kita manusia sehingga kita nggak salah menyadarkan. Rangsangan. Jadi yang nggak sadar itu kadang itu apa yang dilakoni itu kadang itu bermanfaat. Nah, ya enggak. Ketika kita melihat bahwa badan kita itu ada yang tidak sadar nih. Kalau ini sadar, karena kita ngomong kebudayaan, nek sego ya dipangan, nek banyu diombe. Kalau ngomong kebudayaan kan pesannya kan abstrak, harus lewat nonton. Nah, yang tidak sadar sebenarnya di dalam diri banyak orang itu di mana sebenarnya? Yang tidak sadar karena dalam hal keasikan kadang tidak menyadarkan itu. Lah iya di mana? Apakah di hati, di pikiran? Nah, berarti menungsone sing enggak sadar ya. Baik pemirsa Cahaya Batin, saya sebenarnya menggiring, yaitu menggiring kalau bal-balan ya tak tendang langsung koyo aku pamain ijen. Tapi sebenarnya sudah diakui bahwa dan dia harus mengakui bahwa seseorang yang memahami tentang ketidaksadarannya di tengah kesadaran hidup. Ini kan sadar, tapi tidak sadar. Wayang ini hadir, blang-bleng ini hadir adalah membangun kesadaran, membangunkan kesadarannya di tengah kesadarannya badan. Maka yang tidak sadar akhirnya yaitu manusia itu sendiri, menungsone ora sadar, nek wonge sadar.
Kalau wonge mangan, ngombe, jaluk bubur, ya, jaluk sajen sadar, tapi belum tentu hatinya manusia, bukan hatinya orang. Kalau hatinya orang kan orang sadar. Kesadaran orang itu kesadaran makan, minum, tidur, ngimpi, jajan. Nah, kesadaran manusia itu wis diurui karo Ki Ompong kudune ngene. Dalane sing apik. Tapi disitulah letak kadang-kadang kebenaran yang diciptakan oleh Ki Ompong karena dawuh dari Gusti Kang Maha Agung ditolak karena itu tadi hatinya manusia. Wah, wiroso mau itu tadi ya. Kita kembali ya, wiroso, wirogo, wiromo. Karena kalau wiromo terus di dalam diri kita ya suci. Nah, ini wiromo. Jadi yang diagungkan adalah sucinya ini karena ada Romo Gusti Kang Maha Agung. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih Ki Ompong di podcast kita di Cahaya Batin Pintu Gerbang Kesadaran Bangsa Nusantara sudah menyampaikan bahwa Anda bisa serius karena ada sesuatu yang disampaikan dalam keseriusan. Anda tidak serius itu karena itu adalah bagian untuk menginisiasi lingkungan agar mereka membangun kesadaran. Sesungguhnya yang mengajarkan kita adalah Gusti Kang Maha Agung Allah, Gusti Sang Hyang Widi itulah yang mengajarkan dan kita juga walaupun sebanyak mungkin saya mau menyampaikan podcast ini hanya petunjuk Allah Gusti Kang Maha Welas Asih lah yang akan mengajarkan kebaikan. Saya dan Ki Ompong hanya punya pesan, hanya menyampaikan pesan dari Gusti Kang Maha Agung Allah itu agar Anda menjadi baik. Semoga kebaikan itu bisa diterima di hati seluruh manusia, di pikiran rosolan rumongsone, ojo sampai tadi elek. Matur nuwun, rahayu.